Dulu, Ustadz Yahya Walloni orang Kristen. Kisah Ustadz Yahya Walloni pindah agama dia ceritakan dalam beberapa kesempatan ceramah. Ustadz Yahya Walloni pun ganti agama dari Yahya Yopi menjadi Muhammad Yahya. Setelah masuk Islam, kini Ustadz Yahya Walloni dijuluki Ustadz Pansos. Lewat penuturan Ustadz Yahya dalam beberapa ceramahnya, publik mengetahui kapan peristiwa Ustadz Yahya bersama keluarganya pindah Islam. Berdasarkan penuturannya, Ustadz Yahya bersama istri memeluk Islam secara sah pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2006, pukul 12 WITA melalui tuntutan Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, NU, Toli, Komarudin Sofa. Setelah memeluk Islam, nama Yahya Yopi Walloni diganti menjadi Muhammad Yahya. Nama istrinya Luciana diganti menjadi Mutmainah. Nama anak-anaknya pun ikut diganti. Silviana diganti menjadi Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan Zakaria tetap menggunakan nama tersebut. Sosok Ustadz Yahya Walloni dikenal kontroversi. Ustadz Yahya Walloni seorang mualaf. Ustadz Yahya Walloni mantan pendeta. Dulu, Ustadz Yahya Walloni orang Kristen. Kini Ustadz Yahya Walloni dijuluki Ustadz Pansos. Saat masih beragama Kristen, Ustadz Yahya Walloni dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Ustadz Yahya Walloni sebelumnya terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah V Sorong Kaimana. Ceramahnya terkenal frontal dan belak-belakan. Kerap kontroversial dengan topik utamanya misionaris dan kristenisasi. Dijuluki Ustadz Pansos. Ustadz Yahya Walloni mendapat julukan sebagai Ustadz Pansos, panjat sosial, dari Denny Siregar karena gemar mengangkat teori tentang agamanya dulu sebagai jualan, supaya pamornya meningkat di mata umat Islam. Padahal, apapun yang dikatakannya belum tentu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelahiran Ustadz Yahya Walloni. Membicarakan profil Ustadz Yahya Walloni berarti perlu dimulai dari kelahirannya. Ustadz Yahya diberi nama Yahya Yopi Walloni, lahir di kota Manado tanggal 30 November tahun 1970. Dia lahir di tengah-tengah keluarga Minahasa yang taat pada agama Kristen. Riwayat perjalanan hidup. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Ustadz Yahya Walloni pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia, STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun-tahun 1997 sampai tahun 2004. Dia pernah menetap di Sorong sejak tahun-tahun 1997 sampai tahun 2004 karena pindah ke Balikpapan. Di sana, dia menjadi dosen di Universitas Balikpapan, Uniba, sampai tahun 2006. Pada 2006, Ustadz Yahya Walloni pindah ke kota Cengkeh, Toli. Di Toli, dia mendapatkan bimbingan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI. Riwayat karir Ustadz Yahya Walloni. Pernah menjabat anggota DPRD di salah satu kabupaten baru di Sulawesi Utara. Dosen di Universitas Balikpapan, Uniba, sampai tahun 2006. Ketua Sekolah Tinggi Teologia Calvinis di Sorong tahun-tahun 2000 sampai tahun 2004. Pendeta dengan status sebagai pelayan umum dan terdaftar pada Badan Pengelola Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah V Sorong Kaimana. Larang orang miskin masuk Islam. Ustadz Yahya Walloni larang orang miskin masuk Islam. Ustadz Yahya Walloni larang otak tumpul masuk Islam. Hal itu disampaikan dalam ceramah Ustadz Yahya Walloni baru-baru. Ceramah Ustadz Yahya Walloni ini mendapatkan perhatian dari banyak kalangan, karena dinilai kontroversial. Ustadz Yahya Walloni membagikan pengalamannya saat menjadi seorang mualaf. Dia pun menyampaikan pesan kepada orang-orang yang hendak masuk Islam. Kata Ustadz Yahya Walloni, bagi orang yang hendak masuk Islam atau mualaf, jangan sekali-kali mencoba apabila tidak memiliki harta. Saya bilang ke jamaah agar selalu kritis. Kalau mau coba-coba masuk Islam, jangan masuk Islam kalau otak tumpul dan hidupnya miskin, kata Ustadz Yahya Walloni dikutip suarabogor.id, Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021.
Melalui saluran YouTube Termometer Indonesia pada tanggal 9 Februari tahun 2021, Ustadz Yahya Walloni menyebut bahwa Islam bukan agama sebagai pelarian orang-orang yang tidak pintar dan miskin. Tak hanya itu, beberapa ceramahnya yang lain mendapatkan perhatian, seperti akui sengaja tabrak anjing. Ustadz Yahya Walloni dalam satu ceramahnya mengakui pernah dengan sengaja menabrak seekor anjing. Hal itu terungkap dalam video yang diunggah kanal YouTube Hadis TV, Sabtu, tanggal 13 Februari tahun 2021. Awalnya Ustadz Yahya Walloni menceritakan tatkala dirinya berkunjung ke Jambi. Saat itu dia melintasi sebuah perbatasan wilayah saat hendak berdakwah. Ustadz Yahya mengatakan, banyak sekali lapo yang menawarkan makanan dan minuman tidak halal. Kemudian, Ustadz Yahya bercerita bahwa dirinya pernah menabrak seekor anjing hingga kakinya pincang. Kutabrak juga seekor anjing, enggak tahu punya siapa. Dia lari pincang kakinya. Kalau kambing masih saya rem, tapi kulihat anjing, najis, kutembak satu yang paling depan, tuturnya.